Coba lihat HP di tangan kamu sekarang. Pernah kepikiran nggak kalau benda sekecil itu bisa jadi saksi bisu paling kuat dalam sebuah investigasi kriminal? Halo semuanya, selamat datang di penelusuran kita kali ini. Hari ini, kita bakal membedah dunia yang rasanya ya kayak film thriller detektif, tapi bedanya ini beneran terjadi di sekitar kita. Kita bakal bongkar gimana gadget sehari-hari kita berubah jadi saksi digital yang absolut dan ngintip permainan kucing-kucingan antara peretas dan detektif cyber. Siap-siap aja, karena habis ini kamu mungkin bakal ngelihat ponsel cerdas kamu dengan cara yang beda banget. Oke, mari kita mulai. Bayangin angka ini, 1,4 miliar. Gila kan? Nah, ini bukan jumlah kerugian uang akibat peretasan loh. Ini adalah jumlah halaman bukti digital, mulai dari log chat di Xbox sampai pesan MSN, yang dipakai penegak hukum buat memecahkan kasus pembunuhan tragis Kimberly Proctor di Kanada pada tahun 2010 lalu. Kasus dunia nyata ini terpecahkan cuma gara-gara salah satu pelakunya nggak sengaja mengakui perbuatannya pas lagi main game online World of Warcraft. Ini bukti kuat kalau jejak digital itu benar-benar nggak pernah bisa hilang seutuhnya. Bagian 1, jejak kriminal di dunia digital. Mari kita lihat gimana detektif mencari saksi di dunia maya. Gini, di zaman sekarang, hampir semua investigasi kejahatan modern itu pasti melibatkan semacam bukti digital. Dalam dunia forensik tradisional, kita kenal yang namanya prinsip pertukaran Lockhart. Intinya simpel banget, setiap kontak pasti meninggalkan jejak, entah itu sidik jari atau mungkin selai rambut di TKP. Nah, aturan emas ini ternyata bergeser mulus ke dunia maya. Setiap kamu ngeklik sesuatu, setiap pesan yang dikirim, setiap kali kamu login, itu semua meninggalkan jejak binar. Pelaku kejahatan siber pasti selalu meninggalkan sesuatu di TKP digital mereka, dan secara otomatis membuat sesuatu dari sana. Pertanyaannya sekarang, di mana sih jejak-jejak ini ngumpet? Nah, ini yang mengejutkan. Komputer tradisional atau laptop itu bukan lagi satu-satunya tempat menyimpan rahasia. Bukti digital sekarang bisa muncul dari tempat yang mungkin nggak kita duga. Mulai dari konsol game kayak PlayStation, riwayat lokasi di GPS mobil, kamera super kecil yang disembunyikan di pulpen, sampai perangkat pintar di rumah kamu yang terhubung ke Internet of Things. Perangkat-perangkat ini, tanpa disadari penggunanya, diam-diam bertindak sebagai penyimpan aktivitas sehari-hari. Oke, masuk ke bagian 2, anatomi kejahatan cyber. Kita akan coba bedah gimana isi kepala dan cara kerja para peretas ini. Kalau kita udah tahu di mana jejaknya, kita juga harus bertanya, siapa pelakunya dan gimana operasi mereka berjalan? Kalau seorang tukang kayu butuh palu, maka seorang peretas butuh yang namanya exploit. Exploit ini semacam program atau teknik khusus buat menembus celah keamanan sistem. Tapi yang bikin galeng-galeng kepala, exploit ini nggak melulu soal kode komputer yang super rumit. Kadang celah keamanan paling fatal itu justru ada di psikologi manusia. Peretas sering memadukan skill teknis mereka dengan rekayasa sosial atau social engineering. Ya, karena pada akhirnya manusialah mata rantai paling lemah di sistem keamanan secanggih apapun. Buat gampangnya, pakai analogi sederhana ini. Seorang peretas yang lagi memindai kerentanan sistem, itu persis kayak maling yang lagi mengecek satu-satu pintu rumah di malam hari, nyari mana yang nggak dikunci. Alat pemindah digital mereka itu ibarat tangan si maling yang nyoba-nyoba muter gagang pintu. Mereka cuma butuh nemuin satu titik paling lemah buat menerobos masuk, dan exploit tadi itu ibarat linggis buat mendobraknya. Tapi tunggu dulu, penting buat diingat kalau nggak semua orang yang nyoba menembus sistem keamanan itu niatnya jahat loh. Di dunia keamanan cyber, ada dua kubu, tim merah atau red teams dan peretas jahat. Tim merah ini disewa secara legal oleh sebuah perusahaan buat meretas jaringan mereka sendiri. Tujuannya murni untuk mencari dan menambal kelemahan sebelum keduluan pihak luar. Nah, sebaliknya, peretas jahat menggunakan alat dan teknik yang sama persis, tapi tujuannya ilegal, kayak mencuri data atau minta uang tebusan. Jadi alatnya sama, perbedaannya benar-benar cuma terletak di niat dan legalitasnya aja. Dan dampak dari peretas jahat ini makin kesini makin ngeri. Eskalasi kejahatan siber naiknya gila-gilaan dari tahun ke tahun. Coba lihat rekam jejak ini. Mulai dari serangan siber masif yang melumpuhkan sebuah negara, yaitu Estonia di tahun 2007, peretasan finansial yang menargetkan mesin kasir swalayan target, kebocoran data raksasa industri Sony Pictures, sampai musibah hilangnya data 500 miliar pengguna Yahoo. Bayangin, 500 miliar! Skala ini membuktikan satu hal, ini bukan lagi sekedar kenakalan iseng remaja di garasi, ini udah jadi industri kejahatan global. Lanjut ke bagian 3. 4 tahap forensik digital. Waktunya kita bahas metode ilmiah yang dipakai para detektif. Dengan ancaman yang makin kompleks tadi, gimana penegak hukum kita melawan balik? Jawabannya ada pada metode ilmiah yang super ketat. Serumit apapun kasusnya, detektif digital bakal selalu mengikuti 4 tahapan beruntun ini. Pertama, identifikasi. Mencari tahu perangkat apa saja yang berpotensi menyimpan bukti. Kedua, akuisisi.
mengumpulkan data tersebut dengan sangat hati-hati tanpa mengubah isinya. Ketiga, analisis, mengubek-ubek tumpukan data digital buat mencari jarum di tumpukan jerami. Dan keempat, pelaporan, menyajikan temuan tadi secara terstruktur supaya sah menjadi bukti di pengadilan. Nah, poin yang paling krusial itu ada di tahap pengumpulan yang kita sebut dengan integritas bukti. Kenapa? Karena bukti digital itu super rapuh. Membuka satu file aja udah bisa ngubah metadata aslinya. Dan boom, bukti itu bisa langsung ditolak di pengadilan. Makanya, penyidik pantang banget menganalisis perangkat aslinya. Mereka pakai alat khusus buat bikin klon digital yang benar-benar sama persis, sampai ke level bitnya. Kloningan ini kemudian divalidasi pakai nilai hash kriptografis. Kalau nilai hash salinannya cocok persis dengan yang asli, barulah bukti itu secara hukum dianggap otentik. Dari klon digital yang udah aman tadi, penyidik mulai mengekstraksi atau menarik datanya. Secara umum ada dua cara. Ekstraksi fisik itu ibarat mengeruk data mentah dari seluruh ruang penyimpanan, dia bahkan bisa membangkitkan lagi file-file yang udah dihapus pakai teknik bernama file carving. Di sisi lain, ada ekstraksi logis, yang kerjanya fokus membaca file-file aktif yang dikenali sama sistem operasinya. Kedua metode ini saling melengkapi buat menyusun ulang jejak-jejak dari tempat kejadian perkara maya menjadi satu gambaran utuh. Sekarang kita masuk ke bagian 4, privasi versus keamanan nasional. Ini adalah dilema moral terbesar di era digital. Hal ini menciptakan ketegangan antara hak individu atas privasi dan kebutuhan pemerintah untuk melindungi keselamatan masyarakat umum. Kemampuan teknologi forensik yang makin canggih ini pelan-pelan memicu perdebatan epik yang mempertaruhkan privasi dan hak asasi kita. Di satu sisi, setiap orang pastinya punya hak privasi komunikasi yang kuat. Tapi di sisi lain, otoritas pemerintah merasa mereka sangat butuh memantau jalur digital buat mendeteksi ancaman nyata, kayak terorisme, sebelum itu memakan korban. Ketegangan antara dua kubu ini akhirnya meledak di depan publik pada tahun 2013 lewat dokumen PRISM yang dibocorkan oleh Edward Snowden. Kalau kita lihat faktanya secara netral, saat itu agen intelijen mengumpulkan miliaran data elektronik secara massal dan tanpa pandang bulu dari raksasa teknologi. Data raksasa ini lalu dianalisis pakai machine learning buat memetakan jaringan teroris. Tujuan akhirnya memang ditekankan kuat pada keamanan nasional, tapi ya prakteknya ini langsung memicu gelombang protes keras secara global karena dianggap menabrak batasan privasi miliaran orang biasa yang nggak bersalah. Konflik yang mirip juga sampai ke meja hijau. Contohnya di perseteruan terkenal antara FBI dan Apple. Waktu itu, FBI menuntut Apple buat menjebol sistem enkripsi iPhone milik seorang teroris, tujuannya buat melacak kaki tangannya demi tegaknya keamanan nasional. Di kubu seberang, Apple menolak keras tuntutan tersebut. Argumen teknis mereka adalah, kalau Apple menciptakan pintu belakang di sistem enkripsinya, itu akan merusak fondasi keamanan bagi semua pengguna iPhone di seluruh dunia, dan membiarkan mereka rentan terhadap peretas jahat. Ini benar-benar sebuah tarik ulur kepentingan yang terus berlanjut sampai detik ini. Dan akhirnya kita sampai di bagian 5, masa depan kejahatan siber. Ngelihat arah evolusi ancaman ke depan. Lalu, arah evolusi teknologi ini bakal membawa kita kemana sih? Masa depan forensik digital itu dipastikan gak bakal cuma berpusat pada komputer meja atau ponsel pintar. Lonjakan perangkat non-tradisional udah mulai terjadi sekarang. Coba perhatikan, drone canggih yang berterbangan, sistem navigasi di mobil cerdas kamu, sampai pernak-pernik smart home di rumah. Ini semua membuka jalan atau vektor serangan baru yang pastinya bikin ngiler para peretas di luar sana. Dan imbasnya buat detektif digital, mereka harus siap-siap berenang di lautan data berskala petabyte yang tersimpan di cloud storage hanya demi menyaring secercah bukti. Buat penutup penelusuran kita kali ini, coba deh kamu renungkan pertanyaan ini baik-baik. Mengingat teknologi udah jadi sesuatu yang mustahil kita hindari, seberapa besar sih bagian dari hidup kita yang tanpa sadar, terus kita serahkan buat jadi jejak digital setiap harinya? Tiap layar yang kamu klik, tiap pesan yang meluncur, bahkan rutinitas rute jalan kamu, semuanya diam-diam merekam sejarah hidup kamu. Teknologi emang ngasih kita kenyamanan luar biasa, tapi di saat yang sama, dia juga menjadikan kita saksi bagi diri kita sendiri. Terima kasih udah bergabung dalam pembahasan kali ini. Tetap waspada, kenali terus teknologi yang ada di tangan kamu, dan sampai jumpa di penelusuran kita selanjutnya.